Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kalian semua masih diberikan kesehatan dan keselamatan, serta diberikan rasa semangat seperti pada bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya anak-anak, materi pada tema 1 sudah selesai. Pada kesempatan hari ini kita akan masuk pada tema yang kedua, yang berjudul Persatuan dalam Perbedaan. Kita memasuki subtema yang pertama, rukun dalam perbedaan, pembelajaran yang pertama. Ya, apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yang pertama, mencari informasi dengan menggunakan kata tanya yang tepat. Tentunya kalian tidak asing di kelas-kelas sebelumnya mengenai kata tanya. Kata tanya itu merupakan kata yang digunakan untuk menanyakan sebuah informasi. Kata tanya ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Atau seperti yang sudah kalian sering dengar istilah 5W dan 1H. Yang kedua, makna proklamasi kemerdekaan. Nah, pada hari Senin kemarin kalian melaksanakan upacara bendera di rumah masing-masing secara virtual dalam rangka peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Tentunya banyak makna dalam proklamasi kemerdekaan pada tahun ini. Tentunya tahun ini merupakan tahun di mana bangsa Indonesia mengalami musibah atau bencana global yang namanya pandemi corona. Nah, ini nanti kalian bisa mencari makna proklamasi kemerdekaan bagi kalian sendiri ataupun bangsa Indonesia. Yang ketiga, anak-anak nanti akan mempelajari ciri-ciri tumbuhan berdasarkan tempat tinggalnya atau habitatnya. Tentunya tumbuhan ini memiliki tempat untuk hidup. Ada yang hidup di air, ada yang hidup di darat. Nah, berdasarkan tempat tinggalnya, tumbuhan ini memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Apa yang diharapkan pada pembelajaran yang pertama ini? Yang pertama, siswa mencari informasi dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana yang tepat. 2. Siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan berdasarkan tempat tinggalnya atau habitat dengan tepat. Sudah siap anak-anak hebat untuk pembelajaran pada kali ini? Ya, kita masuk yang pertama. Perhatikan bendera Indonesia berikut. Nah, ini merupakan bendera nasional negara kita, merah dan putih. Tentunya sudah tidak asing bagi kalian ya anak-anak. Kapan bendera merah putih dikibarkan? Apa makna bendera merah putih bagi bangsa Indonesia? Tentunya dua kalimat tanya ini menggunakan kata tanya kapan dan yang satu apa. Kapan ini merupakan sebuah kata tanya untuk menanyakan waktu. Waktu terjadinya sebuah peristiwa. Di sini pertanyaannya, kapan bendera merah putih dikibarkan? Kalau ada pertanyaan seperti ini, tentunya jawabannya beraneka ragam. Ada, saya Pak Guru kemarin baru mengibarkan bendera merah putih di rumah. Pasti ada alasannya. Alasannya apa? Karena memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada yang menjawab lagi. Ketika upacara bendera Pak Guru, ya betul. Bendera merah putih juga dikibarkan ketika mengikuti upacara bendera setiap hari Senin atau setiap hari-hari besar nasional. Nah, itu merupakan sebuah jawaban dari kata tanya kapan. Yang kedua, apa? Apa ini merupakan kata tanya untuk menanyakan perihal. Dalam pertanyaan ini
bendera merah putih bagi bangsa Indonesia itu apa? Nah, tentunya bendera merah putih ini memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Dengan berkibarnya bendera merah putih, tentunya menandakan bahwa Indonesia itu negara yang sudah merdeka, sudah bisa diakui oleh bangsa-bangsa yang lain. Nah, itu dua contoh kata tanya yang sudah kita gunakan bersama-sama, kapan dan apa. Nah, amati tulisan berikut ini. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui, apa yang tadi Pak Guru bacakan itu merupakan sebuah teks proklamasi. Teks proklamasi bangsa Indonesia yang pada waktu itu dibacakan oleh Soekarno dan Hatta. Proklamasi ini menandakan bahwa bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan, dibuktikan dengan sebuah teks yang pada waktu itu dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 bulan Agustus. Sehingga pada hari tersebut dan tanggal tersebut oleh bangsa Indonesia itu dijadikan sebagai hari kemerdekaan, sesuai dengan kalimat pertama proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Berarti pada hari itu juga Indonesia merdeka, bebas dari penjajahan. Bagaimana proses bangsa Indonesia menuju proklamasi, menuju kemerdekaan? Tentunya ini melalui proses yang sangat panjang. Nah, ini ada teks mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian bisa menyimak. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang. Akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo Wilopo, Gafar Dinggodikdo, Tambrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, dari teks tersebut, anak-anak memiliki banyak sekali arti penting bagi kita sebagai penerus bangsa Indonesia. Kamu bisa melihat pada teks proklamasi itu merupakan teks proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Sebelum diketik oleh Sayuti Melik, teks proklamasi juga ditulis tangan terlebih dahulu oleh Soekarno berdasarkan musyawarah atau berdasarkan
susunan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Apakah teks proklamasi langsung jadi ketika pada waktu itu? Tidak. Teks proklamasi pada waktu itu betul-betul disusun secara teliti dengan kalimat-kalimat yang sangat jelas dan bisa memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia. Nah, setelah jadi diketik oleh Sayuti Meling. Nah, di situ pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Tepat pada hari Jumat pukul 10, sehingga pada hari kemarin anak-anak bisa mengikuti upacara benderan secara virtual yang mana dimulai sekitar pukul 10. Ya. Bagaimana anak-anak? Sudah cukup bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Berdasarkan teks bacaan di atas, mari kita lengkapi peta pikiran berikut. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di situ sudah disediakan 6 kata tanya. Ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Kita sedikit mengulang mengenai kata tanya apa. Itu merupakan kata tanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Sebagai contoh, apa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Seperti itu. Yang kedua, mengapa? Mengapa ini merupakan kata tanya untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Sedangkan siapa merupakan kata tanya untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Bagaimana? Untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Kapan? Tadi sudah. Untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa, dan di mana itu merupakan kata tanya untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Nah, di sini yang Pak Guru harapkan kepada kalian, nanti anak-anak bisa membuat pertanyaan atau kalimat tanya berdasarkan kata tanya yang sudah disiapkan yang berhubungan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini contohnya tadi ya. Apa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Nah, makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu dijajah oleh beberapa negara seperti Belanda, Inggris, Portugis, bahkan sampai negara Asia, Jepang. Dijajah hampir sekitar 2,5 abad oleh Belanda, kemudian dilanjutkan 3,5 tahun oleh Jepang, dan ini merupakan perjuangan bangsa Indonesia yang begitu panjang dan besar. Nah, ketika proklamasi kemerdekaan itulah bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan dan sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, makna proklamasi kemerdekaan itu sebagai pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini diikuti oleh pengakuan dari negara-negara yang lain. Ingat, salah satu syarat negara sudah merdeka adalah mendapatkan pengakuan dari negara lain. Makna yang ketiga yaitu menaikkan martabat bangsa Indonesia. Nah, pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri.
Walaupun nanti setelah bangsa Indonesia merdeka terjadi perlawanan-perlawanan yang sangat sengit untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Makna yang keempat yaitu perjuangan sebagai negara baru. Ketika sebuah negara sudah merdeka, maka negara tersebut akan menjadi negara yang baru. Awal dimulainya negara yang baru, yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat, dan merupakan negara yang mandiri, tidak bergantung kepada negara lain. Yang kelima, makna proklamasi kemerdekaan yaitu tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, tentunya makna proklamasi ini menurut kalian berbeda-beda. Ya, nanti Pak Guru harapkan kamu bisa menuliskan paling tidak 3 makna proklamasi kemerdekaan bagi kalian. Ya. Tahukah kamu anak-anak bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan di dalam perbedaan? Masih ingatkah kamu pepatah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan agar keberlangsungan hidupnya terjamin. Maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai dengan kondisi lingkungannya. Tentunya kamu tahu, tumbuhan itu tidak hanya hidup di daratan atau hidup di tanah. Ada pula tumbuhan yang hidup di air atau di tanah yang kering atau berbasih. Tumbuhan-tumbuhan yang hidup di berbagai tempat tentunya harus beradaptasi dengan kondisi lingkungannya. Bagaimana caranya? Nanti kita pelajari satu persatu. Perhatikan tumbuhan berikut. Tumbuhan apa anak-anak? Iya, betul. Ini adalah teratai. Yang ini apa? Ya, betul. Eceng gondok. Sedangkan yang ketiga ini apa? Ya, ini merupakan bunga lotus. Dan yang terakhir, seperti eceng gondok, ini merupakan abu. Apakah ada kemiripan dari keempat tanaman ini? Ya, betul. Keempat tanaman ini memiliki kesamaan bahwa tanaman ini merupakan kelompok tanaman yang hidup di air, yang hidup di lingkungan berair. Tentunya, tanaman-tanaman yang hidup di air ini memiliki adaptasi sesuai dengan kondisinya. Ya. Nah, apa ciri-ciri dari tumbuhan yang hidup di air? Yang pertama, memiliki akar di bawah air untuk bernapas. Akarnya ini akar yang berada di bawah permukaan air. Jadi daunnya ini berada di atas air atau di atas permukaan air mengapung, sedangkan akarnya itu berada di bawah permukaan air, melayang-melayang. Nah, akarnya ini berfungsi untuk bernapas, ya, sebagai salah satu ciri dari makhluk hidup. Yang kedua, ciri tumbuhan yang hidup di air memiliki daun yang lebar dan tipis. Apakah ada manfaatnya? Ada, untuk menyerap cahaya sebanyak-banyaknya dan mempercepat penguapan. Karena di kondisi air itu tentunya airnya sangat banyak sekali, sehingga penguapan juga harus dilakukan dengan cepat. Nah, ini dimiliki oleh daun yang lebar dan tipis. Yang ketiga, memiliki batang berongga untuk membawa oksigen. Salah satu contohnya yaitu tanaman teratai, ya. Ini batangnya memiliki rongga di dalamnya. Nah, rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Itu anak-anak mengenai materi pada pembelajaran yang pertama ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang Pak Guru sampaikan, ya. Tetap semangat
belajar walaupun dalam masa pandemi corona ini. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan salam sehat selalu. Aku akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.